Nyata pas saya foto itu ada kayak nyala-nyala di badannya si Ari ini. Terus sama di belakangnya kayak ada makhluk gitu ya. Taringnya panjang. Saya ingat saya sih Ari atau Pian gitu narik saya. Cing, lari, bukan orang, kata dia gitu. Apaan sih lu, orang gue lagi ngobrol, ditarik. Teman saya minum air di Sindang Derajat itu muntah-muntah, kata teman saya ini yang namanya si Pian ini. Bang, jangan diminum, kata dia gitu kan. Belatung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue ini udah ada Bang Zul. Waduh, abang gimana nih bang kabarnya bang? Alhamdulillah baik nih, seneng banget nih saya ketemu sama Aku juga nih, wih mantap nih. Tapi namanya bukan nama aslinya Zulkifli Hasan? Zulfikar. Oh Zulfikar, Iya, panggilnya Zul. Ya panggil kan? aja Oke Zul. nih, makasih banyak nih Bang Zul nih udah jauh-jauh dari Depok gitu kan. Dan ternyata gue tahu tuh daerah situ gitu kan. Datang ke sini untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua yang insya Allah banget ya teman-teman semua. Di balik pengalaman Bang Zul, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya kan gitu Bang ya. Karena kita belajar dari pengalaman seorang, itu guru yang paling bijaksana tuh Bang. Oke Bang, dan kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini nih Bang Zul pengen ceritain di gunung mana nih Bang? Di Gunung Lau nih Bang Umang. Pas di Via Cetok kita tim 4 orang. Oh 4 orang tuh dari Depok semua pernah gitu rombongan Bang Zul? Depok semua. Depok semua. Oke, emang sering naik gunung sama itu berempat apa gimana nih? Enggak sih, tim kita ini totalnya semuanya 10 orang. Oh, Cuman 10. yang lagi bisa pendakian di Lau Via Cetok itu 4 orang 4 ini. orang. Iya. Oke, itu tahun berapa itu Bang? 2021 tanggal 1 Desember. Wah, 2021 tanggal 1 Desember. Iya. Itu transisi ini ya, lagi masa-masa pandemi tuh ya. Iya. Iya Pas kan? pandemi. Oke. Dan kalau boleh tahu lagi Pandemi nih Bang. terakhir. Ya, pandemi. Ya, transisi apa? PPKM atau apa namanya itu ya? Lupa aku tuh. PSBB apalah gitu namanya lah gitu kan. Oke Bang, kalau boleh tahu lagi nih Bang. Intinya tuh saat naik Gunung Lau Via Cetok ngalamin kejadian apa sih Bang? Awalnya sih kita kena badai selama 2 hari. Iya. 2 hari itu ngeresnya sebelum pos 3. Oh, sebelum pos 3 masih di bawah banget ya? Iya, itu di pos 3 sehari. Terus lanjutnya pengen ke pos 4. Oke. Iya. Kena badai, habis itu kita ketemu sama ya bisa dibilang sih makhluk gitu ya. Oke, Iya. sosok lah ya Sosok gitu lah, ya. iya. Kita kalau bahasa ini tuh setan gitu ya gitu Iya. kan. Emang kalau bulan puasa juga ada juga tuh manusia yang sifatnya kayak setan kan, goda-godain juga tuh kan, ayo buka gitu. Biasanya nih Amel Bang. Siang-siang pura-pura kemana taunya ke warteg biasanya. Waduh. Parah nih ini. Oke, ini penasaran nih Bang gue Bang tentang cerita Bang Zul ini dan mungkin juga teman-teman Ngopi Horor juga penasaran nih Bang. Mungkin tahan dulu kali Bang yang cerita Bang ya. Iya, siap Bang. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Aduh, rasa Sikat. Rasa apa tuh Bang? Ini rasa kopi susu. Kopi susu.
Ya, awal mula cerita pendakian saya di tahun 2021 tanggal 1 Desember. Kita berangkat 4 orang, kita naik bis dari awal Kampung Rambutan. Cuman sesampainya sebelum di Via Ceto, kita nggak sampai diturunin di terminal gitu kan. Nah, pas kejadian di sini saya udah mulai kurang berkenan ya dengan teman saya yang satu. Dari saya, Sadam, terus Ari, sama Pian. Cuman yang frontal ini sih menurut saya gitu, si Ari. Kita diturunin sama supir bis ini sebelum terminal, dia sempat mau berantem, si Ari ini. Jadi saya tahan karena saya nggak mau sia-sia buat pendakian saya ke Lau ini. Karena awal yang via Cemoro Sewu itu saya gagal. Yang kedua ini kita ke Ceto. Singkat cerita akhirnya saya redahin, lanjutlah buat perjalanan ke base camp via Ceto. Dapatlah kita omprengan mobil bak kayak gitu. Dianterin sampai terminal, lanjut transit, kita naik bis. Itu setahu saya, ingat saya, satu orang itu 10.000 dianterin sampai base camp, tapi nggak di bawahnya, nyampe base camp gitu. Cuman kita tambahin, lebihin jadi 100.000 berempat. Sampailah kita sore jam 3:30 di Via Ceto. Itu sebenarnya kan setahu saya gitu ya, pendakian itu paling mentok jam 4 atau jam 5. Cuman kita ini dikasih naik pas banget jam 5 sore. Singkat cerita, kita kagak dilihat logistik, nggak dicek, kita langsung nanjak aja gitu kan di pendakian nih. Jalanlah menuju ke arah pos 1. Saya berempat. Cuman yang saya bilang ini, si Ari ini rada frontal ya, karena pas saya minta foto sama dia, dupa yang ada pas di tangga sama dia diambil, dibakar di belakang saya. Cing, bau apa nih, kata dia gitu. Oh iya, yaudah cabut aja dah, kata dia gitu kan. Enggak beres, kata dia gitu kan. Yaudah ayo buru-buru. Pas saya jalan bertiga, dia ketawa, nggak taunya. Wah, kata dia gitu kan. Mau aja lu gue kerjain, kata gue yang bakar. Yang dupa yang di sisa itu ya berarti ya. Yang pas tangga ada payung kiri kanan, pengen ke arah pos 1. Nah, singkat cerita sampailah di pos 1 saya. Pas di pos 1 juga saya nggak tahu kalau ada klinik berdiri itu kayak buat dufa gitu. Sama dia mungkin gitu ya, diambil. Tapi saya ngeliat tuh yang di bawah banyak duit recehan, duit lembaran 5.000 sama 20.000 itu diambil, dikantongin sama dia. Ya sama si Ari ini gitu kan. Saya bilang, "Cing, jangan diambil," bang itu kan. "Ah, lu percaya sama kayak gituan," kata dia gitu kan. "Kan gua orang sini," kata dia. Dia orang situ, Bang Umang ya. Orang daerah Jawa Timur. Cuman via Cemoro Sewu dia. Ya. Diambil sama dia, habis itu dupanya dibakar lagi. Saya nggak tahu nih, bertiga. Diprank lagi lah ibarat kata. Dia ketawa lagi, ya kan. Saya bilang, "Udahlah, jalan lah. Lu ngeprank mulu," saya bilang gitu kan. Jalan lah. Singkat cerita sampailah pos 3. Ya, tibalah pos 3. Pos 2 udah nggak ada cerita kita. Baru sampai pos 3, dia langsung bicara, "Ini Cing, di sini ada yang diri," kata dia gitu. "Lu kalau ngomong sembarangan," saya bilang gitu kan. "Bener, lu gak percaya banget sama gua. Gimana nih? Lanjut gak?" kata dia gitu kan. Saya bilang, "Aduh, lu parah banget kalau ngomong. Udah masuk aja dulu dah, ngopi," saya bilang gitu kan. Kita ngopi berempat. Habis itu nggak taunya dia bakar dupa lagi. Pas saya lagi ngopi, "Wah, lu ngeprank gue lagi ya?" "Kagak," kata dia gitu. "Coba aja lu cari," kata dia gitu. Ternyata dibakar sama dia, itu tanah digaruk sama dia, ditutupin daun,
Dia dibakarnya di dalam. Jadi kita nggak ada yang tahu di mana posisi dupanya. Dan itu gitu. dupa sisa juga nih pos 3. Iya. Oke. Itu yang ada di tempat klinik ya. itu tempatnya, iya, diambil sama dia. Posisi jam 7 malam. Saya bilang kita berangkat lagi sih sampai Gupak Menjangan. Saya bilang. Cuman sebelum sampai Gupak Menjangan kita menuju ke pos 4 ya. Ketemu pos 4 Bayangan. Ternyata di situ kita kena badai. Si Ari ini minta ngeres. Cuman saya bilang lanjut. Karena kalau summit di sini jauh. Saya bilang gitu kan. Belum lagi Gupak Menjangan, belum lagi ke arah Boyemnya jauh gitu kan. Terus dia, gua nggak berani, kata dia gitu. Tadi lu ngeprank gua, saya bilang gitu. Sekarang lu nggak berani mau badai, saya bilang gitu. Ya udah, bilang gitu. Bukalah di pos Bayangan ini, ya kan. Ternyata ada tim dari nggak tahu dari mana gitu ya. Ada juga yang ngeres di situ. Dia keadaan turun, tapi sampailah kita di situ buka tenda. Inilah yang kejadian pertama kali bisa dibilang ya, nggak tahu juga sih ya bener apa enggak, ini mistis kalau menurut saya ya. Singkat cerita sampailah jam 10 malam. Udah pada tidur nih. Saya yang belum. Habis itu saya pikir ngerokok dulu sebatang. Saya bilang gitu. Akhirnya udah selesai ngerokok sebatang, saya tidur. Kebangun tiba-tiba jam 1. Saya pengen buang air kecil. Saya ragu-ragu mau bangunin temen ya. Duh, kok perasaan saya nggak enak. Ini masih hujan gede. Udah dah, sendiri aja dah. Saya sendiri. Pas saya baru buka sleting, nggak taunya ada cewek pas banget di depan tenda. Pas banget saya buka sleting. Dia nengok ke saya langsung tutup. Buru-buru saya tidur langsung, ya kan. Ceweknya sih cantik kalau menurut saya. Enggak buruk rupa gitu ya? Enggak, cantik. Rambutnya sekitar di bawah bahu kali ya, segini. Habis itu mukanya emang pucet ya. Cuman pucetnya nggak pucet banget sih. Matanya itu yang putih. Jadi nggak ada hitamnya. Saya langsung baca-baca tuh, ya kan. Akhirnya alhamdulillah saya ketidur. Pas pagi-pagi ini teman saya si Ari ini lagi masak dia kan. Lagi masak buat kita makan pagi. Pas masak dia tiba-tiba ngomong, "Cing, tadi malam gua disamperin cewek. Cewek cakep banget, masa gua kejar dia kabur." Lu nggak perlu ngomongin di sini. Udah diem, saya bilang gitu kan. Gue juga katanya. Udah dah, udah buru-buru. Saya bilang, dia elah nggak usah takut. Orang dia koparan ini dikabur, kata dia gitu. Udah mati anjing, kok dia ketemu? Saya tanya dong ya kan. Lu ketemu lu mimpi apa lu ketemu lu bangun? Saya bilang gitu kan. Gue mimpi. Sedangkan saya ketemu pas lagi pengen buang air kecil. Gitu kan. Tapi nggak jadi karena ada dia. Ya udah dah buru-buru saya bilang gitu kan. Beres-beres saya bilang itu. Tapi hujan Jin, kata dia gitu kan. Ya elah mau diapain lagi kata gitu. Lu kan cuti kan cuma 4 hari. Takutnya nggak kekejar gitu kan buat lu kerja selanjutnya gitu. Kata dia udah nggak apa-apa ntar gue izin kata dia gitu. Bener? Iya ya udahlah kita di situ bermalam lagi gitu. Jadi 2 malam. Singkat cerita, saya tuh ketemu dia lagi nih. Di malam berikutnya. Di malam berikutnya, si cewek ini. Tapi ini berbeda. Dia pakai baju hijau, terus di depannya, yang nggak tahu juga ya, saya tuh halu apa enggak. Tapi ada kendaraan, gitu. Suara kendaraan mobil gitu. Tapi saya nggak ngeliat kendaraannya, tapi ada suara kendaraan mobil gitu, rame. Tapi ini cewek lagi duduk di depan tenda saya lagi gitu. Habis itu saya masuk lagi ke dalam tenda, saya lanjutin tidur. Hingga cerita pagi, ternyata alhamdulillah cerah. Kita packing, habis itu pagi itu lanjut ke pos 4 terus ke Gupak Menjangan. Nah, pas di Gupak Menjangan kita di prank lagi nih sama si
Ari ini, ya. Jadi dupa itu dibakar, tapi dibawa sama dia, dipegang. Itu sepanjang jalan kita bau jadinya, bau dupa. Dupa ya. Iya, karena dia jalan duluan. Asapnya mental ke belakang. Nah, itu yang bikin kita mistis nih. Iya, maksudnya kita itu saya nih bang, yang karena saya nggak percaya sama hal kayak gitu ya. Yang indigo itu ada 2 orang di tim saya ini. Nah kalau yang si Ari ini dia nggak indigo, tapi orangnya berani gitu ya. Di perjalanan itu sebelum sampai pasar setan, nah di situ dia baru ketawa, baru ngasih tahu, wah ini yang gue bakar kata dia, biar rasa lu kata dia gitu ya kan. Wah lu terlaluan lu Ri. Kita udah pada inian juga mikirnya yang hal-hal lain gitu kan. Singkat cerita sampailah kita di sebelum Boiem. Nah pas di sinilah sampai jam 8:30 gitu. Pas belokan Boiem itu ada rumah, dia di dalam rumahnya ada klinik-klinik, bangku 1, terus sama payung kiri kanan, di depannya ada keris, dupa. Itu saya ngelihat, nggak tahu juga ya saya halu apa enggak itu, soalnya kan masih siang. Saya ngelihat ada sosok hitam sih di situ. Di kursinya dia tahu? Di samping kursi. Iya, di samping kursi. Pas banget di bawah payung, begitu sebelah kanan. Itu awalnya saya nggak mau maju buat ke rumah itu. Cuman teman saya narik buat suruh doain. Jadi saya mau nggak mau saya ikut, tapi saya nunduk jalannya. Nggak ngeliatin ke dia gitu kan, nggak ngeliatin posisi ke dalam. Karena tempatnya juga kan dalam gelap, nggak ada lampu. Setelah doa, singkat cerita saya jalan sampailah Boiem. Di Boiem, alhamdulillah kita niatnya emang pengen ketemunya sama Boiem, bukan puncak utamanya sih. Iya, karena emang pengen dia ketemunya emang dari awal gitu. Alhamdulillah saya ketemu, disambut dengan baik sih ya. Kita foto sama dia, dikasih juga gitu. Cuman yang lucunya sih ponakan saya nih satu itu pas moto malah diomelin sama dia. Moto tinggal moto kok ribet kata gitu. Tapi sembari jalan dia nggak mau foto sama ponakan saya gitu kan. Saya ketawa kan, udahlah Dam nggak usah, saya bilang gitu kan. Lanjut aja udah puncak, orang Boiem nggak mau sama lu. Ayo udah bang lanjut kata dia gitu. Gua ada apa sih kata dia gitu kan. Lanjutlah ke puncak nih. Nah di puncak itu kita ada 3 tim. Itu dia naik dari Cemorosewu sama Cemorokandang, saya ingat saya gitu. Nah ya cerita saya turun, saya tuh sempat kehabisan air pas di warung Boiem. Jadi saya nyari air itu bertiga. Saya, Pian, Sadam. Sedangkan si Ari ini dia sakit perut katanya, pengen buang air besar. Saya bilang, lu nggak ikut? Enggak, udah lu aja sono cing, kata dia gitu kan. Dia nunggu pas banget di belokan yang pengen ke arah puncak. Nah jadi saya melimpirnya ke arah kiri. Kalau dari Boiem lurus terus saya ke arah kiri terus. Sampailah saya di Sindang Derajat. Nah, di sini saya kejadian teman saya minum air di Sindang Derajat itu muntah-muntah. Awalnya sih saya nggak tahu ya, karena saya posisi di atas, dia di bawah. Ini maaf juga, jangan dicontoh sama pendaki lain, karena ini di Sindang Derajat ini dilarang pakai sendal atau pakai sepatu ke bawahnya. Itu ya. Ini tim kita juga kagak ada yang tahu. Dia itu pelangnya juga posisinya lagi itu tulisannya udah agak burem gitu ya. Jadi nggak ngelihat, mungkin karena aus kali ya, kita langsung ambil. Dia teriak langsung naik ke atas, kata teman saya ini yang namanya si Pian ini, bang jangan diminum, kata dia gitu kan. Nggak tahu juga sih ya, pandangan dia ini katanya belatung semua kayak gitu. Saya bilang jangan ngomong gitu ya. Ternyata si
bisa dibilang kuncen atau marbot gitu ya, yang nunggu Sindang Derajat ini, dia sempet marah, negor saya, "Bang, sini bang," kata dia gitu kan. "Maaf nih bang sebelumnya," kata dia gitu, "kalau emang paham jangan diomongin," kata dia gitu. "Takutnya ada pendaki lain yang mau ngambil air jadi nggak mau kesini," kata dia gitu. "Lain kali jangan kayak gitu bang." Langsung saya bicarain kan, saya bilang, "Maaf pak sebelumnya, teman saya mungkin refleks buat ngasih tahu temen-temennya," saya bilang gitu kan. Jadi dia dadanya gede pak, saya bilang gitu. "Saya ngewakili nih tim saya minta maaf pak," saya bilang gitu kan. Terus kata dia, "Ya udah, lain kali jangan seperti itu ya dek," kata dia gitu. "Oh iya pak, ya udah sekarang gini," kata dia gitu. Cuman dia nadanya nada ada Jawanya kan. Iya. "Sekarang gini deh, adek ini mau lihat gak sesuatu yang apa sih yang buat adek itu kerja ada wibawanya," kata dia gitu. "Lah maksudnya apa ya pak?" Saya tanya kan seperti itu. "Ini presiden bertapanya di sini," kata dia gitu. Awalnya sih saya tidak percaya ya bang. Dikasih lah unjuk foto-fotonya ke arah tempat aula betapanya dia gitu kan. Pas dikasih unjuk memang ada foto presiden itu bertapa di situ gitu ya. Cuman yang jadi tanda tanya kenapa saya ditawarin sedangkan yang lain enggak gitu loh. Dia nawarin ulang lagi nih ya kan, ngomong ke saya, "Gimana lo mas?" kata dia gitu. "Masnya mau? Ini semalam aja loh," kata dia gitu. "Mas kosong," kata dia gitu. "Waduh gimana ya pak, saya ngejar waktu kerja," saya bilang gitu kan. "Mau langsung balik ke Jakarta. Saya sih nggak minta bayaran," kata dia gitu kan. "Cuman buat abang aja," kata dia gitu ya. "Ya insya Allah lah pak," saya bilang gitu. "Ya udah kalau emang nggak bisa juga, nanti lain waktu kalau datang lagi ke Gunung Lau, mampir ke sini ya," kata dia gitu. "Ingetin saya ya," kata dia gitu. Saya bilang, "Insya Allah pak, kalau saya datang sini lagi," saya bilang gitu kan. Singkat cerita saya itu udah berbincang kayak gitu, lanjutlah ketemu si teman saya ini. Abis itu ketemulah di Pasar Dieng ini. Kalau tim saya ini kan kalau udah ketemu berempat ini kan kita turun, kalau summit ya jangan dicontoh juga sih ini ya buat pendaki-pendaki yang lain. Kita itu lari ya. Ditambah lagi juga ya, kita ngejar jam kerja sih ya. Nah pas disinilah saya yang halu atau teman saya nih pada gitu. Setelah pas Pasar Dieng, pas turunannya saya ketemu pendaki karena saya lari duluan, yang bertiga ketinggalan. Bertiga ketinggalan, saya sampailah di ujung pas turunan Pasar Dieng. Ya ketemu, bang, tunggu," kata pendaki itu. Dia di bawah pohon besar sebelah kanan kalau dari atas. Ya. Ada pohonnya pokoknya cuman satu doang sih, seinget saya itu dia pohonnya. Dia lagi nyender sembari ngerokok sih. Itu inget saya. Bang berhenti," kata dia gitu. "Kenapa bang? Bang, ada teman saya gak?" kata dia gitu. "Temen abang? Berapa orang?" "3 orang." "3 orang? Gak ada bang." Saya ingat saya sih di puncak udah gak ada siapa-siapa. Bang, "Emang abang naik dari mana?" Dia bilang gitu. Dia nggak jawab, cuman dia jawabnya melintas. Setahu saya 2021 pas saya nanjak, melintas itu nggak boleh di laut. Setahu saya ya, cuman dia jawabnya melintas gitu. Nah, ya cerita sampailah nih teman saya yang bertiga. Tahu-tahu salah satu, saya ingat saya sih Ari atau Pian gitu, narik saya. "Cing, lari, bukan orang," kata dia gitu. "Apaan sih lu, orang gue lagi ngobrol." Ditarik. Iya, sama teman saya nih, "Lari udah." Bang, ini pendaki yang nyender di pohon ini masih manggil saya. Bang, tunggu," kata dia gitu. "Kan gue lagi nanya," kata dia.
Sembari lari saya ke arah Gupak Manjangan. Pas di ujung Gupak Manjangan, barulah berhenti saya lari. Barulah cerita nih teman saya. Lu tahu kagak itu yang lu ngobrol siapa, kata dia. Lah mana gua tahu, itu kan orang. Emang apa sih? Saya bilang gitu kan. Bukan orang, kata dia. Lalu sekarang lu pikir sekarang gini, kata dia gitu kan. Di puncak ada siapa? Kata dia gitu kan. Nggak ada siapa-siapa sih, bilang gitu kan. Pas kita turun udah sepi karena emang kita turun terakhir gitu kan. Yang dua grup itu turun berbeda gitu, bukan di Via Ceto. Bisa? Iya ya, nggak ada yang turun semua. Nah terus yang papasan sama kita siapa, kata dia gitu kan. Bang, adalah tim 2 keluarga itu baru nanjak. Itu kita ketemunya setelah Pasar Dieng yang pengen ke arah Boiem. Kita ketemunya yang 2 keluarga ya. Nah sekarang ada yang turun kagak, kata dia. Iya ya nggak ada. Lah itu siapa ya? Saya bilang gitu. Orang nyasar apa gitu kan? Atau emang makhluk, saya juga nggak tahu ya gitu kan. Cuman yang dilihat sama teman saya sih katanya makhluk kayak gitu. Jadi bukan manusia. Singkat cerita, saya menuju ke area tenda saya ya kan. Pas di ujung Gupak Manjangan, karena saya buka tenda kan di situ dari Samit situ. Sampailah di tenda, kita packing, masak dulu sembari packing. Kita turun jam 1 siang lagi itu, saya ingat saya. Sampailah kita di pos 4. Ya. Habis itu kita lanjut lagi, singkat cerita sampailah kita di pos 3. Nah, pas di sinilah dia cerita lagi tentang yang diri. Saya kaget juga tuh. Dia ngomong lagi, nunjuk. Cuma dia nunjuknya pas banget di samping pos. Kan ada pos kayak seng gitu dia posnya. Ya, pas di mata air. Nah, dia nunjuk ke arah pohon itu. Dia diri di sini, kata dia gitu kan. Bang, lu kalau ngomong sembarangan, saya bilang gitu kan. Ya, saya minta buru-buru nih ya kan. Saya bilang, kalau bisa maghrib jangan di jalur. Saya bilang gitu. Karena nih orang frontal terus. Saya udah bangun gitu nih, ya. ya merinding gitu kan. Kata dia, ya udah kita lari, kata dia. Cuman kalau gue capek, ya berhenti, kata dia. Selalu dah, saya bilang gitu kan. Lari dah tuh kan, kita lari. Nah sampailah pos 2 ya kan. Nah pos 2 dia malah teriak-teriak, kuntilanak, kuntilanak, gitu kan. Terus saya bilang, Ri jangan teriak kayak gitu kan. Teman saya yang satu lagi teriak juga, kuntilanak bang, kuntilanak, kata dia. Bilang, lu kalau ngomong sembarangan pada ya kan. Gua kagak mau di belakang, lu aja deh di belakang. Dia kan di belakang tuh posisi ya kan. Jadi nih santri yang satu nih teman saya suruh sweeper belakang kan. Tapi biasanya emang dia kalau di gunung yang banyak cerita mistisnya dia di belakang gitu kan, Bang Umang. Sebelum pos 1 ini kita ngeres gitu kan. Ngeres sebentar, ngerokok. Nggak taunya teman saya nih bikin kopi. Iya. Bikin kopi. Kita ngopi ya kan. Terus kata dia si hari ini, Cing, tadi kan kita nanjak ada 2 jalur, kata dia gitu ya kan. Yang sebelum pos 1 yang dari base camp itu jalur lama, setahu gua sebelah kanan, kata dia gitu ya kan. Nah kalau jalur baru, nah ini yang tangga, kata dia gitu, yang ada payungnya tuh, lu inget kan, kata dia gitu. Tadi kita lewatin nanjak, kata dia. Iya, nah ntar kita ngambilnya sebelah kiri, kata dia gitu. Lah lu ngaco, ntar bener kagak, saya bilang gitu kan. Cepet, kata dia gitu kan. Bener lu, saya bilang. Iya cepet, kata dia gitu kan. Ya udahlah, gue ikut lu aja dah, turunin liat mana kek, saya bilang gitu kan. Singkat cerita saya lari lah nih, lanjutin lagi ya kan ke arah pos 1. Lagi lari ini ke arah pos 1, dia teriak lagi, kuntilanak, kuntilanak gitu kan. Itu awal yang dia teriak kuntilanak saya belum lihat ya kan. Pas pengen ke arah pos 1 barulah
saya ngeliat gitu kan, karena dia nih udah mau maghrib. Iya, ponakan saya ini kan juga teriak juga, ikut-ikutan. Iya, pas saya nengok ke belakang, ternyata emang bener itu cewek ya kalau menurut saya sih, karena rambutnya panjang gitu kan. Cuman dia bajunya emang nggak kelihatan kakinya, cuman apa sih kayak terbang terurai doang gitu. Nah itu posisinya dia terbangnya di jalur yang tangga. Nah kalau saya di jalur yang dia bilang jalur lama gitu, itu tanah. Itu saya sembari lari, jadi posisi si makhluk ini ada di sebelah, kalau dari atas sebelah kanan, saya sebelah kiri. Lari terus, ya kan? Sampailah di plang Piaceto yang Simaksi. Pas disitulah kita ngeres dulu sebentar, habis itu saya bilang, Cing. Ya, dia kan orang Betawi panggilnya kadang Cing. Jadi saya ikut-ikutan. Foto dulu yuk, saya bilang gitu, ya kan. Ya udah kata gitu. Cuman gue mau di plang yang ono. Jadi plang itu kan ada dua dicetok. Yang pertama sama yang bagian dalam, yang pasti maksi yang bagian dalam. Nah, saya pengen buat foto di situ. Nyata pas saya foto itu ada apa sih kayak nyala-nyala di badannya si Ari ini. Terus sama di belakangnya kayak ada makhluk gitu ya. Taringnya panjang. Gitu. Saya samperin langsung ya kan. Si Ari ini, ini apaan? Dia bilang gitu kan. Loh iya, kata dia gitu kan. Kayak lah, udah nggak usah takut ya, naik orang dia cuma nyampe situ doang, kata dia. Nggak bakal ngikutin nyampe rumah, kata dia. Suka ngomong barangan lo, saya bilang gitu kan. Ya udah, kagak bakal udah, kata dia gitu kan. Nggak tahu juga ya, orang Simaksinya nih paham apa enggak? Ya itu. Terus dia sampai ngomong orang Simaksi, Bang, lu makhluk, lu mainin, kata gitu. Lu panggil-panggil, lu ketawa-ketawa, ngaco dah lu Bang, kata dia gitu kan. Ya, dia lagi rame itu, ranger-ranger juga di situ kan. Ya, saya sih ketawa juga ya dia ngomong kayak gitu, karena teman saya yang frontal gitu. Waduh kacau juga nih Bang. Udah dah, saya bilang turunnya langsung ke ini ya kan, base camp bawah, saya bilang gitu. Nah, sampailah di base camp bawah. Ini kita perjalanan berangkat sama perjalanan pulang itu benar-benar diuji banget. Ya Bang Umang ya kan. Kita perjalanan pulang aja pun kehabisan bis. Yang ke Jakarta. Iya, karena kemalaman. Itu kita ke terminal pun juga ada tukang tahu bulat baik ngajakin bareng. Ya, niatnya sih dia cuman di pertengah perjalanan doang, tapi alhamdulillah sampai terminal. Cuman yang jadi janggalnya sih menurut saya ini tukang tahu bulat sama orang daerah sekitar kenapa bercerita tentang masalah Gunung Lau gitu. Dari yang saya belum berangkat, dari saya sebelum nanjak sampai saya pulang, ini tukang tahu bulat juga cerita juga. Bang, sampai gak puncak, kata dia gitu kan. Saya bilang, sampai Bang. Waduh, untung sampai bawah Bang, kata dia gitu. Bang, lah kenapa Bang? Tahu gak Bang? Lau itu banyak yang hilang dan juga gak banyak yang diberitain. Ya, kata tukang tahu bulat sih ini saya ya. Masa sih Bang, saya bilang itu. Ya, kalau gak percaya, tanya aja orang daerah sekitar. Ternyata apa yang diomongin sama dia, ya saya juga dikasih tahu juga sih sama orang daerah sekitar, bapak-bapak lah gitu. Waktu saya ke warung, ya kan, dia sempat ngasih tahu saya hati-hati nanjak Gunung Lau Piaceto, kata dia. Nah, dia cerita panjang, kata dia di sini belum lama Bang, seminggu yang lalu ada yang hilang, gitu, tapi nggak diberitain, tadi gitu. Ya kan. Saya bilang ya kan, ya mungkin ilegal kali, saya celetukin gitu kan. Makanya nggak diberitain kan, nggak tahu dia nanjaknya dari mana. Ya saya bilang gitu kan. Ya nggak mungkin juga lah Bang, kan susah lolosnya di sini, kata dia gitu. Dia bilang, ya udahlah Bang, gak usah diomongin itu mah, ya kan.
saya ngomongin lagi sebenarnya kan di perjalanan ke arah terminal ini. Pas di terminal, Cing ini gimana dapat mobil kagak? Dapat ya kan, kata dia gitu. Ya kan, sampailah di terminal, ya kan. Tukang tahu bulat ya lumayan baik nih, alhamdulillah buat tukang tahu bulat, makasih. Nanti sampai terminal. Ya. Nah, habis itu sampailah terminal. Kehabisan bis ternyata. Iya. Itu bisa dibilang ya terlantar, tidur di pos yang ada di terminal. Kayak pos security lah gitu kan. Nah, ternyata ada suami istri, dia itu baik. Alhamdulillah banget baik. Itu bawain saya makanan. Karena saya mau nyari makanan, memang udah pada tutup semua kali. Di terminal itu udah nggak ada. Sampai keluar juga tutup. Itu dibawain makanan, nasi bungkus padang 4 biji sama teh manis di teko, dia bawa dari rumah. Dia bilang, saya dulu pernah merantau mas ke Jakarta, makanya saya ngampirin mas. Terus saya ngasih kayak gini. Ya Allah bu, saya bilang makasih banget bu, saya bilang gitu kan. Ibu udah baik banget, saya bilang. Iya nggak apa-apa mas, kata dia gitu. Emang habis nanjak gunung mana, kata dia gitu. Saya bilang nanjak Gunung Lau. Ya Allah, untung nggak kenapa-napa ya, kata dia gitu. Saya aja orang sini nggak pernah nanjak Gunung Lau, kata si suaminya ini, gitu kan. Ya udah hati-hati, nanti kalau emang udah selesai makan, taruh sini aja tekonya, kata dia gitu. Nggak apa-apa mas, iya udah pada kenal kok orang terminal, kata dia gitu ya kan. Nah pas di sinilah diteleponin orang apa sih, orang terminal yang jual tiket ini, ya kan, tiket bis. Teleponin, habis itu saya ngomong, ternyata orang tiket ini baik banget. Sampai dia tuh paginya bawa makanan juga buat saya. Alhamdulillah saya ketemu orang baik ya gitu. Iya, karena emang benar-benar pas banget pengen pagi itu belum ada inian apa sih? Belum ada. Jualannya. Iya, belum ada warung buka lagi gitu. Saya cerita, saya naiklah bis, dapet Sinar Jaya lagi itu. Sampai di situlah cerita saya Bang Umang. Alhamdulillah sampai rumah nggak ada kejadian apa-apa sih. Oke, itu penaikan ke Gunung Lawu Bang ya. Tapi ternyata nih Bang Zul ini merupakan salah satu yang saat itu ketemu sama Bang Gogo ya. Bang Gogo. Bang Gogo. Ya. Tapi sebelum saya mau nanya tentang Gunung Lawu, itu ngalamin kejadian apa sih? Kan Bang Gogo sempat ketemu tuh sama rombongannya Abang ya. Di yang pos 3. Pos 3. Kenapa Abang nggak memutuskan untuk naik ke puncak? Awal ceritanya sih saya naik berempat. Saya, si Sadam ini, yang ke Lau itu, ya. Terus Cuah panggilannya. Iya, dia non Islam. Terus sama anak saya Sakila. Ya, itu umur 8 tahun. Saya nanjak berempat. Habis itu singkat cerita sampailah pos 1. Pos 1, Bang. Itu tapi saya barengan sama 2 tim. Ya. 2 tim ini duluan. Akhirnya pas di pos 1. Karena adik saya nelpon gitu kan. Kata adik saya, pas saya angkat, dia ngomong, "Bang, lu nanjak gunung mana?" Kata dia gitu. "Gunung Gede." "Turun," kata dia gitu kan. Gue bilang, "Ngapa lu nyuruh gue turun?" Saya bilang gitu kan. Kata kiai gua, "Lagi ada acara," kata dia gitu. Ya kan. Saya bilang, "Acara apa nih maksudnya? Masa lu nggak paham?" Kata dia gitu kan. Saya bilang, "Udah dah, gue kagak percaya mal kayak gitu ya kan. Tetep gue gempur terus." Gitu kan, Bang Umang. Terus katanya, "Ya udah, gini aja, lu tunggu di pos 1. Kalau enggak, lu tunggu di Surken," kata dia gitu kan. "Ya udah ya, ntar gue tunggu di Surken aja dah." Ya, awalnya sih ngomongnya seperti itu, tunggu di Surken aja, kata dia gitu ya kan. Ya, singkat cerita, nih tim saya ini ngeluh, ya kan? Dari si Cuah ini ngeluh, ya kan? Kata dia, "Bang, gue dari awal nanjak, kok gue ngeliat ya, gue kan gak percaya mau kayak gitu," kata dia. "Kok gue bisa ngeliat ya," kata dia gitu. "Lu jangan omongin," saya bilang gitu kan. "Ini ada anak gua kan." "Oh iya maaf ya Bang." "Ya udah si Sadam ngeluh,
Bang turun yuk, enak tadi. Apa sih lu pada begini semua? Saya bilang gitu. Nah lanjutlah ke anak saya juga nih, bang si Sakila ini, ya turun yuk, nggak enak kata dia. Ngapa sih dia tumben-tumbenan? Ini kan Sakila anak saya kan udah yang ke 5 kalinya nanjak gunung gede ini. Ini bocah pada kenapa pada ngeluh semua gitu kan? Biasanya kemana-mana nggak ada yang ngeluh. Nah akhirnya nih saya bete kan, saya bilang sama Cua ini, Cua coba lu turun Gi, ya kan, ke arah bawah, saya bilang gitu ya kan, lu tungguin dah tuh ya kan, si adik saya ini Ibal kan dia kan mau nyusul sama si Pian ini teman saya, yang Pian ini yang nanjak di Gunung Lau ini. Nah disusulin lah di pertengahan, saya bilang tungguin setengah jam nggak ada lu naik lagi ya, saya bilang gitu kan. Tungguin setengah jam tuh, naik lagi ya kan, sekitar setengah jam juga dia. Cepet sih nih anak ya kan. Saya pikir cerita adik saya, bang gue ngeliat ini itu, belum ngapa jadi lu cerita setan. Saya bilang gitu kan, jangan cerita setan ya, Cua ini ada anak gua, oh iya lupa bang, ya udah maaf bang, katanya. Ya lanjut gak bang? Ya lanjut bang itu. Ini dia juga lumayan teka juga ini anak si Cua ini. Cua. Nah, lanjut loh. Ayo bang Sadam semangat kata dia gitu. Lanjut lah nih ya kan. Dia udah males-malesan si Sadam ini ya. Sadam ini ponakan saya. Saya yang bawa akhirnya tasnya kan, tas carry lah yang ukuran 80 ya kan, saya bawa. Kesian dia kan karena dia capek kali gitu kan. Cuman ngomonginnya hal kayak gitu mulu pada kan. Saya nanjak terus sampailah di pos 2 ya kan. Terus saya tungguin lagi tuh ya kan. Saya tungguin adik saya sekitar sejam lah ya kan di situ di pos 2 ini. Terus dia itu nelponin terus tapi saya nggak angkat ya kan. Habis itu saya angkat juga tuh ya kan. Lu di mana Bang Pikar kata dia gitu kan. Saya bilang gue udah di pos 2. Ya udah tunggu, ini gue udah lewat pos 1 kata dia gitu kan. Ya udah saya tungguin tuh ya kan, di tengah-tengah jalur ya, tapi bukan di posnya. Sampailah dia adik saya ini sama si Pian. Katanya adik saya manggil, lanjut kak katanya. Tapi kalau bisa jangan dah, udah turun dah kata dia gitu ya kan. Kan tadi gue udah telepon, dia nggak mau ngungkapin, kan? Tapi kode begitu. Kan tadi gue udah telepon, toh sendiri kata dia gitu. Kan yang ngomong bukan gua kata dia gitu. Saya bilang lanjut lah, saya bilang gitu kan. Nah pas udah ke lokasi saya, adik saya habis bicara kayak gitu dari bawah ke atas, turunlah nih pendaki yang bareng sama saya yang 2 tim ini. Tapi awalnya 1 tim dulu. Ya kan? Pas dia turun, saya tanya nih, Bang Umbang ya kan, Bang, kenapa turun? Saya bilang, nggak jawab sama sekali. Ini tim, ya kan? Saya nyetuk ke tim saya, ngapa sih dia? Gue tanya, buset jawab kagak, gagu kali ya? Saya bilang gitu kan. Biarin aja udah, kata gitu. Receh kata teman saya gitu. Wah ngaco lu, saya bilang. Udah lanjut aja dah, ya kan? Baru sekitar berapa langkah turun lagi tim yang 1. Saya tegur, nggak nyaut juga, ya kan? Pada ngapa sih? Saya bilang gitu kan. Langsung adik saya nyeletuk, kan gue udah bilang, udah turun katanya. Kagak udah, saya bilang gitu kan. Lanjut aja dulu, ya kan? Saya penasaran Bang Umang ya kan. Lanjutlah sampailah pos 3. Nah pas di pos 3 ini itu kan pos 3 itu luas ya area campnya. Di situ sekitar ada 300 orang. Kayaknya sih bisa lebih kalau menurut saya, karena posisi area campnya itu udah penuh orang, yang kosong di jalurnya doang. Jalur staff pakai ini. Ditegur lah saya sama pendaki-pendaki nih. Bukan 1-2 orang, tapi rame-rame negur saya. Bang mau kemana? Mau ke puncak? Kata dia gitu kan. Itu buat anak kecil, tuh anak kecil ya kata dia gitu kan. Nah, jadi di samping saya, dia belum pada ngeliat jelas. Saya bilang, iya nih anak kecil, anak gue bang. Saya bilang gitu. Jangan dah bang, kata itu. Soalnya di atas ada yang kesurupan. Makanya gue pada turun.
gue nggak percaya bang mau kayak gituan, saya bilang gitu kan. Ya udah dah bang, hati-hati. Lu mah kagak percaya kata dia. Terus kata adik saya, kan dibilangin itu aja daripada turun. Udah ya lah bang, gitu doang aja lu percaya. Udah lanjut, saya bilang gitu kan. Lanjut lah nih ya kan, ke arah pos 4. Pas ke arah pos 4 pertengahan itu saya dijatuhin petir dari atas. Pas banget saya di depan, petirnya di depan saya. Pas disitulah saya langsung stop pendakian buat menuju ke puncak itu. Dan akhirnya di pos 3. Ya. Berarti gara-gara dapat info kalau lagi ada acara gitu bang. Iya. Jadi memutuskan untuk nggak lanjutin. Iya. Gitu kan. Tapi ada hikmah juga ketika nyampe di pos 3 ternyata ada ketemu petir sama juga itu ya, Bang Gogo juga Bang ya. Gogo ketemu juga ya. Ini oke. Nah itu singkat cerita aja teman-teman masalah di Gunung Gede. Jadi ya teman-teman semua yang belum nonton versi dari Bang Gogo ini silakan tonton dulu tuh. Itu udah ada sekitar berapa minggu yang lalu lah gitu. Oke bang, kita balik lagi ke Gunung Lawu nih bang. Oke, Gunung Lawu ini kan memang kaya dengan keindahan ya kan. Iya. Kaya dengan sejarah, kaya dengan legenda, tapi nggak bisa dipungkiri juga banyak juga pendaki yang mengalami hal-hal ganjil ketika naik Gunung Lawu gitu. Katanya Gunung Lawu bekas peperangan zaman dulu kan ada namanya bulak peperangan gitu kan. Iya. Terus ada begini-begini gitu. Nah itu kan versi dari masing-masing pendaki yang mengalami gitu. Tapi versi dari Bang Zul ini ketika naik Gunung Lawu ternyata berbeda nih gitu kan. Tapi yang pengen gue tanyain pertama itu bang, kan sempat ketemu pendaki yang lagi duduk di pohon, Iya. lagi ngerokok. Iya. Itu beneran sendirian. Sendirian. Dan kata si yang siapa ya, Bang Sadam ya, yang Sadam atau Ari gitu. yang ya, apa yang saya. peka gitu ya. Iya. Itu beneran pendaki atau bukan? Kata dia sih bukan pendaki. Bukan pendaki. Bukan pendaki kata dia. Makanya dia narik saya. Sadam atau Ari gitu yang narik saya. Nah. Suruh-suruh buru-buru lari. Kejadian itu sempat diulas lagi bang, diulas lagi gak ketika sampai di rumah? Bahwasanya itu mungkin pendaki yang hilang atau apa gitu bang? Kalau di tim saya sih gini sih bang, ya nggak tahu juga sih ya. Ya. Ini anak kan tim saya ada beberapa yang indigo juga ya. Ya menurut saya sih gitu. Tapi sih saya nggak indigo, nggak. Ya kalau menurut dia sih makhluk gitu ya kan. Yang menyerupai. Menyerupai gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat itu manusia gitu. Tapi saya nggak ngelihat dia napak atau enggak, yang saya nggak ngelihat karena saya ngelihat lagi ngobrol turun juga kan ya, Iya. lagi sambil lari juga kan itu ya. Itu sempat berhenti. Sempat berhenti. Sempat berhenti. Oke, berarti dia Iya, nunggu saya sempat temennya itu 3 orang. 3 orang. Terus tapi kata padahal temen nggak ada. Terus kata teman saya juga pun, lu ingat gak dia ngomong 3 orang? Ya itu bertiga, itu gua kata dia gitu. Kata teman saya. Oh. Kenapa dia ngomong bertiga? Ya itu gua. Yang 3 Bertiga. di belakang itu ya. Iya, maksudnya tim saya. Iya, timnya Bang Zul ini gitu Iya. kan. Oke. Kita lupakan masalah pendaki yang menyerupai sosok yang menyerupai pendaki gitu ya. Terus kemudian kan Bang sempet Ari kirain saya tuh dia ngebawa dupa gitu. Ternyata ada dupa, bekas dupa dibakar lagi gitu. Dibakar kan. ya. Untuk ngeprank lah temen. gitu kan. Tapi emang kalau baru nyium bau dupa emang agak merinding gitu kan. Tapi Iya. kalau udah biasa mungkin udah biasa gitu. Iya. Tapi di Gunung Lawu via Ceto juga memang banyak tempat yang kotak buat naruh dupa itu tuh ya. Iya. Itu akhirnya uang yang gopean 1000-an dibawa pulang semua. Iya, dijajanin, dibeliin rokok sama dia. Tapi masih enak kan rokoknya kan? Masih enak. Ya iyalah gitu kan. Aku Kata juga dia, jangan percaya. iya juga sih gitu. Dapat berapa tuh dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 tuh? Lagi itu ada gocengan sama 20.000 seinget saya diambil. Ada lembaran juga di yang kotak itu. Iya kotak yang kayak kotak surat Iya. gitu tuh ya buat naruh itu. Iya ada dupa itu juga. Oke, Sama akhirnya di jalan diambil juga. di jalan di bagian mana itu bang? Di arah pos 1 terus sama di Dieng. Itu Pasar Recan diambil. Dieng. Iya pasar Dieng. Ya pasar Dieng juga kan konon katanya kalau lewat situ lemparin uang logam atau apalah Sama ya. dia diambil sama dia. Ya, oke, lumayan juga emang buat nambah-nambahin rokok gitu kan, beli rokok buat bawa gitu. Oke. Nah, terus kemudian Bang ada
Sendang Derajat, situs Sendang Derajat ini kan bekas peninggalan sejarah zaman dulu juga gitu kan, di terutama mungkin kerajaan Majapahit gitu kan. Nah, sempat ketemu dengan bapak yang mungkin itu kuncen Sendang Derajat mungkin gitu mungkin, kan. Iya, Mungkin benar. kita masih nebak-nebak gitu kan, bahwasanya ada presiden yang dulu betapa di situ. Pas abang lihat itu foto yang Soekarno bukan? Soekarno, iya. Cuma Soekarno. satu foto itu aja? Ada satu lagi, presiden keduanya. Oh, presiden keduanya, oke. Dan ini juga itu masih zaman belum merdeka kali Bahala. kan? Iya, merdeka 1945 gitu kan, mungkin ya zaman itulah, mungkin masa-masa zaman transisi dari kerajaan ke kita mungkin gitu kan, kita kan. Mungkin teman-teman semua yang tahu tentang sejarah Soekarno ketika napak tilas Gunung Lawu silahkan komentar. Ini biasanya banyak banget nih anak kaki-kaki Gunung Lawu nih. Jadi kan kita sini sambil belajar juga kan Bang, sambil menambah wawasan juga kan gitu. Nah, dan ternyata yang diminum di air di Sendang Derajat itu ternyata yang menurut pengakuan si Pian apa Sadam tuh ya? Pian itu saya dilarang buat minum karena isinya katanya belatung. Belatung full semua? Full. Dia kan ada air keruh, ada air ini, ada dua. Dia ada dua. Kan yang bersih sama yang kotor. Nah, yang kotor jadi ini dua-duanya. Oh. Itu belatung. Tadi gitu. Biasanya jadi bukan air. Yang saya minum katanya belatung. Belatung, makanya dia muntah. Ya, tapi saya tetap minum. Orang saya aus karena saya minta di Boyem nggak dikasih. Maaf ya Boyem. Iya. Nggak dikasih. Panipiro kan Boyem gitu biasa. Oke. Nah, sempat kesana juga. Di Sendang Derajat ada sebuah kubangan air di bawah, kan ada kayak uang logam-logaman yang ke situ ya. Iya. Uang logam yang taruh di air itu, aku juga belum tahu nih maksud dan tujuannya. Mungkin teman-teman semua yang tahu tentang hal itu silakan komentar juga. Jadi kita biar tahu gitu paham, kan, biar paham juga gitu. Jadi nggak ada asumsi atau opini yang wah nih nyembah ini nih. Mungkin ada juga yang adat istiadat situ kan, makanya kan ada kejawen dan sebagainya gitu kan, kita saling menghargai aja lah gitu. Nah, terus kemudian nih Bang, mengenai yang pos 3 ada yang diri. Nah, itu yang menuturkan pertama kali si Pian apa si Sadam ya? Ari. Oh, justru si Ari ya? Iya, karena dia orang Jawa Timur. Orang situasi lah gitu ya. Nah, Ari mengatakan kalau di pos 3 itu ada yang diri nih. Iya. Menurut Sadam Pian sempat disinggung masalah itu gak? Maksudnya, oh iya dulu gitu. Kalau menurut saya sih candaan dia ya, tapi candaannya berulang-ulang kali. Pas naik sama pas turun juga. Iya, dia omongin juga sama dia. Okay. Tapi sih emang dia tuh biasa seperti itu ya Bang Umang. Karena waktu saya nanjak Gunung Slamet via Bambangan aja, pas banget ada yang meninggal, ya kan? Itu bapak-bapak umur sekitar 62 tahun. Oh ya, dia jadi yang nggak tahu dia betapa apa gimana ya, dia udah sebulan di situ. Ternyata dia kena hipo. Pas saya lagi nanjak itu dia meninggalnya hipo dan jatuh gitu. Dan sekitar 6 orang itu hipo gitu. Dia ngomong sembarangan juga di situ. Pas saya lagi masak, kata dia itu udah papasan sama yang meninggal kan, udah digotong sama tim SAR. Terus kata dia, ini Cing, yang kita tempat masak nih, ini tempat dia meninggal. Nih yang tempat dia jatuh, kata dia gitu. Ini dia jatuh di sini, kata dia. Tadi gue dikasih tahu tuh orang, kata. Saya bilang, PA kali ya, jangan diomongin di sini. Iya. Ya elah, udah gitu masak aja terus, kata. Mau setakut amat, kata dia gitu kan. Oke, itu pas tiap gunung pasti punya cerita masing-masing tuh Bang ya gitu kan. Entah itu suka, ya tadi sukanya bisa sampai puncak, dukanya tadi termasuk ketinggalan bis juga termasuk duka, termasuk nginep di terminal itu merupakan suatu pengalaman yang nggak bisa dilupain itu tuh. Bener kan, ngemper-ngemper di mana gitu kan, itu serunya ketika kita bepergian gitu kan. Kita bilangnya bepergian kan kemana aja gitu kan. Itu seru banget tuh kalau masalah kayak gitu. Nah, terus kemudian nih Bang, sampai akhirnya turun gitu kan, terus menurut si Kang Tahu Bulet ini gitu kan, banyak banget pendaki yang di Gunung Lawu, naik Gunung Lawu terus hilang dan mungkin tersesat tapi tidak dipublikasikan. Emang kita nggak ada yang tahu juga masalah hal itu gitu. Tadi juga Bang Zul juga nggak mengatakan hal demikian, tapi menurut si pengakuan si tukang tahu bulat ini,
tahu bulat itu yang mungkin pasti warga asli situ dong, nggak mungkin deh warga Emang dia Depok asli situ gitu dia kan ngomong. jual tahu bulat di sono gitu kan, bahwasanya kayak gitu. Nah memang masalah ini banyak pendaki hilang dan sebagainya kita serahkan ke petugas dan juga kepolisian lah ya, mungkin untuk ditayangkan. Mungkin kan ada juga yang coba jangan di publik deh gitu kan dan sebagainya. Kita yang tahu masalah itu, mungkin ada yang AIWO, kita yang tahu deh masalah itu. Tapi menurut Bang Zul sendiri, Gunung Lawu tuh kayak gimana sih Bang? Menurut saya sih hutannya bagus ya. Bagus. Cuman kalau bisa pendaki-pendaki lain, saya kasih pesan mistis jangan dicampur aduk sama keindahan gunung gitu ya. Ibarat kata mah, kalau kata saya semur jengkol dicampur sama tahu sama tempe gitu. Jangan diaduk-aduk. Iya, nggak enak dong ya kan. Jadi pendaki yang lain atau yang pemula jadi takut. Itu dia teman-teman Seharusnya semua. jangan seperti itu. Jangan kayak seperti itu. Terus kalau naik gunung ya sewajarnya aja lah gitu kan. Nikmatin, tapi tetap juga yang poin paling penting dan sangat simpel itu adalah bawang sampah. Kok buang sampah sih? Bawa turun sampah, kok buang sampah gue. Terus juga jaga safety, apalagi di bulan Desember itu biasanya kan curah hujan lagi tinggi-tingginya gitu kan. Kalau kita prepare dari rumah insya Allah deh nggak terlalu banyak banget resikonya gitu kan ya. Oke, Bang Zul sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Zul udah membagikan pengalamannya ke sini gitu kan untuk teman-teman semua, yang semoga aja teman-teman semua habis dengar cerita Bang Zul ini teman-teman semua punya wawasan baru tentang Gunung Lawu. Mungkin yang belum naik Gunung Lawu, cerita dari Bang Zul ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika naik Gunung Lawu gitu kan, tapi untuk lebih prepare lagi ketika naik Gunung Lawu. Masalah tadi tahu pos 1, pos 2, pos 3 ada air, 4, 5, 6 dan estimasinya. Itu yang diambil hikmahnya, itu yang diambil wawasannya gitu Bang ya. Oke, karena ini udah terlalu larut malam nih Bang, yang nonton kan malam Bang. Oke, mungkin teman-teman ngopi ori mau pada istirahat gitu kan, dan sekian dulu pada video kali ini. Nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Zul. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Bungkus.